seperti yang kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira anak-anak ibu tahu nggak apa sih pentingnya kita memulai pelajaran itu dengan berdoa dulu? Nah, Reni apa jawabannya? Penting agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan pembelajaran pada hari ini. Bagus Rani, tangan lu Rani. Ada lagi yang tahu? Bu, ayah Dina dong. Penting Bu, karena itu menunjukkan sikap rasa syukur kita karena kita masih bisa bersekolah hari ini dan bisa ketemu teman-teman. Tepuk tangan buat Adina. Jadi dibilang anak-anak ibu kelas semuanya benar. Jadi berasa syukur, diberi keberkahan ilmu. Jadi memulai apapun itu disertai dengan doa dulu ya. Ya, Ibu. Ya udah biar makin semangat, ibu meminta kalian buat nyanyi garuda Pancasila. Salah satu pimpin dulu. Tira, ayo silakan. Nanti suruh teman berdiri ya. Ya Bu. Nah, untuk teman-teman disilakan untuk berdiri. Ibu putar musiknya ya. Ya. Nah, tadi kan kurang semangat nih kayaknya kalau baru nyanyi aja. Sekarang salam untuk PPK dulu. Ayo Ririn, pimpin teman-temannya. Suruh berdiri semuanya ya. Ya Bu. Ayo teman-teman kita berdiri. Dari akhir. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, tepuk tangan buat Ririn. Semuanya dikit sekali. Nah, di sini ibu mau bacain satu teks dulu tentang literasi hari ini tentang matahari. Ibu didengerin ya. Ya Bu. Nah, nanti disimak biar bisa jawab pertanyaannya. Ya Bu. Nah, di sini ibu bacain dulu ya. Pagi itu di sebuah kelas, anak-anak sedang belajar bersama Bu Ani. Anak-anak tanpa antusias mendengarkan penjelasan dari Bu Ani. Bu Ani berkata, siapa yang setiap pagi selalu berjemur di bawah sinar matahari pagi? Anak-anak berputar mengangkat jari telunjuk ke atas sebagai pertanda mereka melakukan hal yang dimaksud Bu Ani. Bu Ani menimpali, berjemur di bawah sinar matahari pukul 10 pagi punya manfaat yang baik untuk tubuh. Serentak anak-anak menganggukkan kepala pertanda mengerti. Dari pojok kelas, Dayu bertanya, Bu, apa benar cahaya matahari dapat membantu pembentukan vitamin D yang penting untuk memperkuat daya tahan tubuh? Bu Ani tersenyum, mengangguk dan menjelaskan bahwa selain membantu pembentukan vitamin D pada tubuh, ternyata ada berbagai peranan penting matahari bagi makhluk hidup di bumi. Ini artinya peran matahari tidak hanya penting bagi manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Setiap hari kita akan merasakan sinar matahari yang hangat, bahkan kadang sangat panas. Suhu panas bisa kita rasakan di bumi karena matahari yang merupakan bola gas ini adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Meski membuat suhu bumi jadi hangat, bahkan panas, matahari bisa menghasilkan energi yang tidak terbatas untuk bumi. Bahkan matahari juga disebut sebagai sumber kehidupan. Nah, alasan mengapa matahari disebut sebagai sumber kehidupan dan punya peran penting bagi makhluk hidup di bumi adalah karena adanya matahari membuat bumi tetap hangat. Suhu bumi yang hangat memang penting bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi. Jika suhu bumi itu terlalu dingin, berbagai tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Selain itu, hal itu juga akan membuat hewan-hewan tropis tidak bisa bertahan hidup dan punah. Udah sih disimak? Sudah. Bu. Nah, nanti kalau ada yang tahu jawaban dari Bu pertanyaan tadi, tanyakan nanti, angkat tangannya ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Apakah yang dibahas di kelas Bu Ani tadi? Ya Bu. Nah, apa Ririn? Tentang matahari Bu. Nah, betul sekali. Bu, tangan dulu Ririn. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Vitamin apa sih yang terkandung dari cahaya matahari pagi? Saya Bu. Ayo, apa jawabannya? Jadi vitamin yang terkandung dalam cahaya matahari pagi itu adalah vitamin
vitamin D, Bu. Nah, betul sekali. Tangan berjaya. Terus, pertanyaan selanjutnya. Apa sih manfaat dari vitamin D? Ah, kira apa jawabannya? Vitamin D itu bermanfaat bagi tubuh terutama pada tulang ya Ibu. Ah, bagus sekali jawaban kira tangan. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau kemarin kita baru mengenal tentang panas saja, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dari sumber energi. Terus kalian bisa mencari informasi nanti di sana. Terus nanti kalian itu akan belajar tentang perpindahan kalor. Di sana ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, anak-anak bawa buku temanya semua? Coba buka halaman 35. Itu ada sumber energi panas ketemu? Nah, ibu mau dengar kalian bacain. Nah, jangan lupa nanti disimak untuk temannya baca. Iya, Bu. Nah, sekarang coba paragraf pertama Rani baca. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, sekarang Adina lanjutkan. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut? Apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, sudah dibaca tadi ya. Nah, ibu mau tanya nih buat semua anak-anak ibu. Jawab ya. Tadi judulnya apa sih? Sumber energi Sumber energi panas. panas, Bu. Nah, jawab semuanya ya. Di sana itu sumber energi yang terbesar bagi bumi itu apa sih? Matahari. Matahari. Terus selain matahari yang di alam. Nah, tadi Rani bilang ya, api ya. Ya, Bu. Energi panas. Nah, sekarang ibu ada pertanyaan. Katanya tadi udah baca, udah disimak. Nah, kalau yang tahu angkat tangannya ya. Pertanyaan dari ibu. Bu, siap. Apa itu sumber energi panas? Ya, Bu. Nah, yuk, coba jawab apa yuk? Sumber energi panas adalah benda yang menghasilkan panas, Bu. Nah, bagus, tepuk tangan pada yuk. Sekarang pertanyaan kedua. Sumber energi panas apa yang ada di alam? Bu. Silakan jawab. Matahari. Betul sekali. Tepuk tangan berdiri. Jawab tadi. Sekarang pertanyaan ketiga. Selain matahari, apa lagi sih contoh energi panas? Rani apa? Api, Bu. Betul, api ya. Tepuk tangan buat Rani. Nah, anak-anak ibu, kalau misalnya anak-anak ibu itu berani nggak megang api? Enggak. Nggak tahu tuh, api itu apa? Panas. Terus, kalau misalnya lama-lama tuh, jam 12, misalnya ibu jemur sekarang, mau nggak di jam 12 siang ini dijemur? Tidak mau. Tidak. Panas. Nah, kira-kira tahu nggak sih
adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya kembang api yang dibakar. Nah, anak-anak ibu pernah nggak main kembang api? Pernah. Kalau kalian pegang yang ujung kena apinya itu apa? Panas. Nah, itu salah satu contoh peristiwa konduksi ya. Terus yang kedua, konveksi. Rani tolong bacain. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat serantaranya itu berpindah. Contohnya es mencair, gerakan balon udara. Nah, anak-anak ibu suka semua nggak makan es krim? Suka. Makannya di bawah terik matahari. Kira-kira bakal apa es krim? Mencair. Betul, itu contoh peristiwa konveksi ya. Yoyo tolong bacain radiasi sama contohnya. Radiasi perpindahan panas tanpa zat perantara. Terus contohnya apa? Contohnya tubuh terasa panas di dekat api unggun, pakaian yang kering setelah dijemur. Di sini siapa yang sering bantu ibunya jemur pakaian? Saya. Semua ya. Nah, kalau dijemur di hari yang terik, kira-kira bakal kering apa enggak? Kering. Namanya contoh peristiwa radiasi ya. Ya. Terus coba sekarang anak-anak ibu angkat tangannya. Gosok-gosokan lama apa yang dirasain? Panas, Bu. Nah, itu juga peristiwa perpindahan kalor ya. Sekarang buka halaman selanjutnya. Di sana ada percakapan antara Udin dan Siti. Sekarang Ya, Bu. coba Adina jadi Udin, Ririn jadi Siti. Ya, Bu. Nah, bacain percakapannya biar teman-temannya dengar. Boleh jawaban ada. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Ya, Bu. Ya, makasih buat Adin dan Ririn ya. Ya, Bu. Nah, jadi anak-anak, kita itu harus beruntung ya, karena mau buat api sekarang nggak perlu lagi tuh gesekin batu satu sama lain. Terus Ya. kalau mau cari berita nggak perlu lagi tuh nunggu dulu sampai tukang pos ngirim berita baru kita bisa baca berita. Karena sekarang udah ada apa? Internet. Handphone. Terus di rumah udah ada kompor kan? Ada. Jadi bisa mendapatkan api. Ya belum ya ya. Jadi tinggal di mana? Di dusun, Bu. Oh iya. Cuma Berarti kayu bakar, kalau- Bu. masih pakai kayu bakar ya? Ya. Nah anak-anak, kesempurnaan Yoyo dalam membuat api itu perlu dicontoh ya. Ya, Bu. Iya. Tapi zaman sudah modern. Iya, dia mah sudah modern ya. Nah sekarang coba sekarang anak-anak ibu kira-kira udah bisa bayangin belum pembelajaran hari ini peristiwa konduksi itu apa, konveksi, radiasi itu apa? Sudah, Bu. Berarti udah siap buat kerja kelompok nih. Siap. Sangat siap. Siap kali. Bagi kalian menjadi dua kelompok. Ririn, Adina sama Cynthia ini kelompok satu. Terus Yoyo, Rani sama Tira kelompok dua. Dikerjain ya? Ya, Bu. Kelompoknya ditulis tanggal berapa, anggotanya berapa ya? Ya, Bu. Oke, siap, Bu. Siap, siap, siap. Dikerjain ya? Yoyo jangan diem aja ya, kerjainnya. Woi, siap, Bu. Nah, tadi LKPD udah didapat kan semuanya? Ya, udah, Bu. Nah, sekarang tiap kelompok mempunyai amplop misteri Ibu kasih. Di dalam ini ada gambar. Bisa diurutkan ya gambarnya? Ya, Bu. Jadi buka lemnya ditempel nanti, ya? Ya, Bu. Ngerti cara penggunaannya? Mengerti. Nah, ini buat kelompok 2, ini buat kelompok 1. Wah, misteri. Ini belum misteri. Misteri. Nah, anak-anak udah dikerjain semuanya udah selesai? Sudah. Baik, dulu ya. Nah, dia udah selesai. Sekarang perwakilan kelompok 1 bacain jawabannya ya. Ya, Bu. Jadi tugas 1 bacain. Yang lain kelompok lainnya di sini jawabannya sama atau enggak ya? Oke, siap. Ya, Oke, siap. Bu. Tugas 1, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan hasil kesimpulanmu di depan kelas. Jawabannya adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas di alam ada matahari. Energi panas matahari membantu proses fotosintesis.
Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Pada zaman dahulu, orang memakai energi panas, yaitu api. Api kini dihasilkan dari korek atau kompor. Nah, bagus semua ya. Tepuk tangan buat Ridin. Dari kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 kira-kira jawabannya sama apa enggak? Sama. Nah, berarti anak-anak ibu udah bisa cari informasi. Selanjutnya, kelompok ini silakan presentasikan jawabannya. Nah, ibu punya amplop misteri juga yang ada gambarnya. Ini sekarang gambarnya diurutkan, terus dibaca. Urutannya gimana? Pilih. Ya, baru satu dulu, Bu. Iya, kasih soalnya dulu. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Peristiwa tentang proses perpindahan kalor seringkali terjadi di sekitar kita. Amatilah gambar-gambar acak di bawah ini dan urutkan tiap gambarnya sehingga menjadi sebuah urutan yang tepat. Nah, ini spidolnya buat nulis urutan nomornya. Jadi yang pertama, Siti dan Dayu membeli es krim. Yang kedua, es krim dibiarkan berada di terik matahari. Yang ketiga, es krim mencair. Nah, ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1 gimana jawabannya sama enggak? Sama, Bu. Semua. Sekarang selanjutnya, nomor selanjutnya kelompok 1 perwakilan. Silakan bacakan jawabannya. Ya, Bu. Disimak ya jawabannya ya. Oke, siap. Nomor 1 aja, Bu. Nomor ini saja. Oh ya. Pertanyaan pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Sama besar, jawabannya, Bu. Terus yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang akan mencair pertama kali yaitu es batu yang pertama, Bu. Nah, terkena kira-kira sinar matahari. karena dikeren sinar matahari ya. Iya, Gimana Bu. jawabannya kelompok 1? Sama. Sekarang giliran kelompok 2 perhatikan jawabannya. Yang ini Ya, Bu. Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Karena panas dari cahaya matahari dapat langsung mempengaruhi es krim lebih cepat dari percobaan lain. Yang kedua, yang keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari percobaan di atas? Peristiwa di atas merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi. Es yang dibiarkan di ruang terbuka langsung terpapar sinar matahari akan lebih mudah mencair dibanding es di suhu ruangan. ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih, Bu. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ibu itu beli es krim, kalau biar nggak cair itu jadi gimana? Jangan makannya di bawah apa? Sinar matahari. Biarin gitu aja, masukkan ke dalam lemari. Freezer ya. Nah, sekarang semuanya tetap pada kelompoknya. Ibu ada kuis buat masing-masing kelompok. Buat kelompok itu kelompok terbaik. Nanti ada hadiahnya. Ya, siap. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Sebutkan 3 contoh kegiatan. Nanti dulu yuk tangannya ya. Sebutkan 3 contoh kegiatan yang memanfaatkan energi panas matahari. Salah satu manfaat dari energi panas yaitu menjemur pakaian, menjemur kerupuk, terus proses pembuatan garam. Oh, betul sekali. Nah, ini bintang buat Ibu kasih skornya 1 ya. Ada lagi dua tadi, Bu. Nah, sekarang makanya jangan patah semangat kelompok 2. Nah, pertanyaan kedua. Apakah sumber energi panas bisa Matahari. Betul sekali. Tepuk tangan buat Rani. Kelompok 2 skornya 1, dapat bintangnya 1. Nah, seperti ini 1 sama 1. Ya, Bu. Terus yang ketiga. Apa yang terjadi apabila kita memakan es krim? Akan cepat melalah dan itu merupakan peristiwa perpindahan dan perubahan kalor, Bu. Nah, kompleks ke jawabannya. Tangan buat sini ya. Nah, setiap kelompok 1 ya. Iya, Bu. Skornya jadi 2. Ya, Bu. Terus, pertanyaan selanjutnya.
kayu ke batu. Terus apa lagi? Terus Kayu sama batu itu. Terus apa lagi? terus pakai kaca pembesar. Oh, betul sekali ya. Tapi jawabannya masih kurang tepat. Tapi kan bisa ditulis sama teman saya, Bu. Kaca dulu ada kaca pembesar apa enggak? Belum. Tapi ternyata Parah sih, ini apa Kira jawabannya? nyuruh gue. Batu sama batu. Nah, kayu sama batu, batu sama batu. Seri lagi jawabannya. Ibu. Pertanyaan selanjutnya, disimak pertanyaan selanjutnya. Ah, Selain matahari, apa sumber energi panas? Api, api betul sekali. Jadi, skor bintang siapa yang paling banyak? Berapa bintangnya? Ada juga 4. Kelompok 2 beda tipis tuh, skornya 3. Nah, kelompok terbaik jadi jatuh kepada kelompok 1. Sekarang perwakilan kelompoknya silahkan maju. curang. Nih, ada sedikit hadiah. Oh, pakai ada itu. Nah, ini buat kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ya, tepuk tangan. Nah, anak-anak ibu tadi udah belajar tadi kan tentang apa tadi? Sumber Tentang energi panas. konveksi, Radiasi. Konduksi. Terus belajar teks informasi tadi ya. Ya, Kira-kira kalau ibu kasih soal sekarang bisa nggak, Jo? Bisa. Nah, sekarang dikerjain sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Kerjainnya sendiri-sendiri, tulis namanya. Nih, Kasih, Bu. dikerjain ya. Oke, siap. Ya, Bu. Udah selesai, Bu. Udah selesai, sini dikumpulin. Bentar, Bu, bentar. Sudah, Bu. Sudah selesai? Ini bukunya ketinggalan. Sudah selesai? Sudah, Bu, dari lagi. Kau suka menjadi timun. Sudah selesai. Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu kopi sebentar jawabannya ya. Ya, Bu. Tinggal buka. Nah, tadi jawabannya itu udah ibu koreksi. Nah, dari berapa jawaban anak ibu tadi memang masih beberapa jawaban yang belum tepat. Bukan salah ya, masih belum tepat. Contohnya masih kurang. Dipahami lagi pembelajarannya nanti ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang tadi kan kita udah belajar banyak hal tadi. Nah, sekarang kalian udah paham semua belum sih apa yang udah belajar hari ini? Menyenangkan tak pembelajaran hari ini? Nah, terus kira-kira masih mau belajar untuk pembelajaran selanjutnya kita bakal pakai video-video, lagu-lagu lebih menarik, mau nggak? Nah, terus jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, Bu. Nah, setelah melihat ini kalian tadi pekerjaan kalian yang jawabannya masih belum tepat tadi bakal ibu kasih remedial. Nah, terus kalau yang udah bisa soal-soalnya bakal ada lebih tinggi lagi soal pertanyaan ya. Ya, Bu. Terus untuk pembelajaran selanjutnya kita itu bakal belajar tentang bagaimana cara konveksi itu diterapin secara langsung. Terus kalian bakal praktek untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang udah rapiin semua tulisnya? Sudah. Udah? Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum pulang, coba Cynthia dipimpin teman-temannya untuk semangat dulu sebelum pulang. Ya, Bu. Ayo kawan-kawan kita berdiri semua. Berdiri semuanya. Nah, Bu, semangat. Nah, kira-kira ada anak ibu yang bisa nyimpulin pembelajaran hari ini apa? Yang tahu angkat tangan. Belajar apa hari ini? Nah, coba Tira, apa belajar apa hari ini? Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi, tentang sumber energi panas. Dan lagi tadi. Yaitu ada konveksi, konduksi, radiasi. Nah, tepuk tangan buat Rani sama Tira ya. Nah, sebelum pulang, anak-anak ibu coba kita nyanyi lagu daerah dulu. Timnya satu temannya siapa? Mau? Nah, Rani. Lagunya panjang, berdiri semuanya ya. Ya, Bu. Apa itu?
Marilah teman-teman, sebelum pulang kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.